Alhamdulillah berkat taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala kita dapat berkumpul sesuai dengan undangan dari TBK Cup 2 di dalam kajian akbar kali ini, olahraga, ukhuwah dan ibadah bersama Ustadzuna Ustadz Amin Nurbaid dan juga Ustadz Abu Umair hafidhahumallah. Dan tentu saja di sini ada owner dari TBK Group Mas Ferry Atmaja hafidhahullah ta'ala. Dan mungkin Ustadz sebelum kita memulai talkshow atau kajian kali ini langsung saya tadi ditodong sama Boto. Ah ini nih, dekat nih Warung Boto. Pundi? Pilahan. Lo lebih Pilahan sama Warung Boto, dekat Warung Boto. Nah, saya ya tahu wilayah sini. Pundi? Kayaknya Warung Boto. Mohon maaf, Pilahan masih agak ini. Baik. Dan hadiah keempat, peserta termuda. Termuda. Ada yang 20, kalau syaratnya TBK Cup kali ini 19 jalan. Kalau syarat TBK Cup 2 kali ini berapa paling? 25. Ada yang 25? Oh, banyak ya. 25 bulan Januari. Bulan Januari? Oh, paling muda Desember ya? Desember, oh ya bukan berarti. Desember ada yang Desember? Oktober? September? September ya? Ada yang September ini, September? Udah kayaknya September deh. Selamat. Termuda. Berapa usianya berarti 25 ya? 25, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah habis, tapi masih ada door prize mas? Masih ada door prize? Masih banyak door prize, insya Allah ta'ala. Baik, Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita langsung saja talk show, bahasanya cuman ini tema di sini kajian akbar ya. Berarti ini
peserta kali ini memang TBK Cup 2 ini, Mas Ferry mungkin bisa pegang. TBK Cup 2 kali ini kenapa kok terkesan itu akbar gitu, besar gitu Mas? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ya alhamdulillah ini saya aja nggak nyangka Mas, bisa besar. Oh gitu. Karena dari TBK Cup 1 ternyata animonya banyak yang pengen ikut, teman-teman dakwah itu pengen ikut. Sebenarnya bukan hanya Solo ya, yang lain-lainnya juga banyak menghubungi pengen ikut ya. Cuman karena memang keterbatasan waktu, jadi timnya kita batasin hanya 20 tim ya, pesertanya yang ikut itu. Jadi baik. Dan nggak tahu juga ternyata pada bisa dan ramai semua, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Jazakumullah khairan Mas Ferry. Dan teman-teman, sebelum kita nanti berkompetisi, nah ini kita alhamdulillah ya, Ustadz Amin Nurbait dengan berbagai kesibukannya, Ustadz Abu Umair dengan berbagai macam kesibukannya pula berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, tentu saja di dalam rangka ya memberi nasihat ya sebelum kita berkompetisi. Gimana sih kompetisi yang menurut perspektif Islam itu fair play-nya atau mungkin nanti lebih ke ukhuwahnya. Apakah senggol dikit, oh afan akhi, oh, malah. Atau peserta terforeplay misalnya, silakan, silakan ngegolkan. Nanti kita dengarkan untuk yang pertama, kajian pertama kita langsung saja kepada Ustadzuna, Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati saudara kita Mas Ferry Atmaja selaku penyelenggara dari TBK Cup 2. Yang kami hormati pula para asatidzah yang hadir di sini, baik yang mewakili ma'had maupun yang datang untuk membela timnya, dan saudara-saudara serta bapak-bapak yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Terus terang saya diajak datang ke sini bingung, ini acaranya apa? Sampai di sini kok rame gitu. Jadi daya tariknya apa mereka mau datang itu? Baksonya atau gepreknya atau apanya? Sepertinya karena kajian sama Ustadz Ami dan Masya Allah. Biasanya nggak seramai ini. Ada banyak wajah-wajah baru kalau saya ngisi kajian mereka nggak datang kok. Maka kayaknya ada alasan yang nggak jujur ini. Baik, diwajibkan. Jadi ini semuanya nanti mau bal-balan ini. Jadi kalau ada perwakilan yang nggak datang, diskualifikasi saat. Oh gitu. Ini perwakilan atau seluruh tim? Perwakilan. Hanya perwakilan. Maksimal 10. Boleh maksimal lebih. 10. Ada yang minimal 10. Minimal 10 Ustaz. Boleh lebih. Boleh lebih. Masya Allah. Wajah-wajah kayak gini bal-balan jadi apa ya? Ya, semoga semuanya selamat ya. Karena amin ya Rob. Anda tidak diasuransikan misalnya. Iya, jadi kalau tadi Mas Guntur tanya gimana sih perlombaan secara syar'i? Anda lomba itu memperebutkan apa? Hadiah. Hadiah. Itu kan urusan dunia, Mas. Sambil nambah sedulur tak? Nah, iya. Justru kita mau tanya ini Ustaz. Iya. Bagaimana urusan dunia itu bisa jadi ibadah Ustaz? Bagaimana urusan dunia bisa jadi ibadah? Kalau kita kan diajarkan dalam urusan dunia itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ada istilah itsar ya, mendahulukan yang lain dalam urusan dunia. Anda sanggup nggak kayak gitu? Lomba milih kalah daripada menang. Ya, katanya mendahulukan yang lain. Betul saja?
Jadi dalam urusan dunia kita itsar ya. Mendahulukan yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka ngalah untuk diri mereka walau kana bihim khassasa, walaupun dia sebenarnya butuh untuk itu. Jadi semuanya kalau pengen hadiah enggak? Pengen. Maka sikap yang tepat kasihkan yang lain. Ngalah malah ya. Iya, ngalah. Memberi kesenangan saudaranya. Betul. Jadi kalau teman Anda merasa bahagia ketika menang, maka membahagiakan orang lain itu ibadah. Rada angel iki. Ini salah ngundang orang gitu. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Nggih. Jadinya gimana ini enaknya? Mungkin lebih ke ini aja Zat, biar nanti nggak saling sikut itu loh Zat. Apa? Pas sliding-slidingan itu loh Zat. Ya. Masalahnya mereka belum terlatih untuk ngalah. Oh gitu. Tapi ada Mas Mitro yang iya, Mas Mitro kan siap kalah kan gitu. Siap menang gitu. Pengen menang. Baik. Alhamdulillah Allah kasih kita sebuah komunitas orang-orang baik insya Allah. Dan saya yakin jumlah segini ini di daerah masing-masing mereka ini tokoh Mas. Walaupun sedikit tapi di belakang mereka banyak orang. Ya minimal istrinya dan anak-anaknya ya. Dan kita berkumpul tentu saja motivasinya tidak hanya karena latar belakang olahraga. Karena kumpul karena latar belakang olahraga nggak ada nilainya. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Yang namanya persaudaraan besok di hari kiamat akan menjadi sumber permusuhan kecuali persaudaraan karena takwa. Sekarang ada banyak sekali orang itu loyal dengan latar belakang yang sangat bisa jadi kita sebut nggak dihargai lah, kurang berharga. Hanya karena kesamaan merek mobil misalnya ya. Sama-sama mobilnya A terus buat komunitas mobil A. Hanya karena kesamaan hobi terus mereka membuat sebuah komunitas. Dan saling loyal, saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain hanya karena ikatan komunitas yang itu sama sekali mungkin nggak ada nilainya. Apa sih arti penting dari sebuah merek mobil? Wong kita juga bukan penciptanya, bukan produsennya, hanya sebatas sebagai konsumen. Tapi orang bisa loyal hanya karena ini. Atau mungkin karena kesamaan hobi, sama-sama mancing, terus bikin Ikatan Pemancing Indonesia, IPI. Sehingga mereka begitu mudah untuk membangun sebuah ukhuwah, sebuah persaudaraan dengan ikatan yang sangat lemah. Kalau seperti ini saja bisa, saya bayangin ya, jika kita membuat sebuah ikatan, sebuah komunitas karena kesamaan akidah, itu kan seharusnya kan lebih kuat ya. Karena yang sama apanya? Kondisi batin, yang sama keyakinan, yang sama ideologi. Seharusnya itu lebih kuat dibandingkan persatuan karena kesamaan merek mobil, karena kesamaan hobi, atau karena kesamaan lingkungan. Makanya saya harapkan teman-teman jaga ukhuwah baik-baik. Bagaimana agar kita bisa selalu saling membantu antara satu dengan yang lain karena alasan dia dan saya sama-sama beriman kepada Allah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Sampai pun kalau ada potensi-potensi yang kurang baik, Allah Subhanahu wa taala arahkan agar bagaimana mereka bisa segera berdamai. Sebab yang namanya gesekan itu pasti terjadi ketika kita kumpul. Baik kumpul bersama satu komunitas, kumpul bersama satu lingkungan, sehingga meminimalisir terjadinya potensi buruk pasca gesekan, itu tugas kita semuanya. Punya teman yang baik itu perlu dijaga, karena itu anugerah. Jangan terlalu diikat erat, karena bisa jadi akan putus, dan jangan terlalu dilepas, karena mungkin dia akan hilang. Jadi sikap yang tepat ya mungkin tarik ulur, kadang ditarik, kadang diulur. Yang jelas kita menjaga kedekatan dengan mereka dengan cara yang sewajarnya.
Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah lomba. Memang tujuan umum lomba itu adalah untuk merekatkan persaudaraan. Biar antara satu pemuda dengan pemuda yang lain bisa saling mengenal. Makanya ada sering istilah persahabatan ya. Biasanya persahabatan kan bentuknya lomba. Lomba persahabatan. Dan lomba yang paling gampang diakses oleh segala usia ya, lomba fisik. Kalau lomba non fisik misalnya lomba ngapalin Quran ya saya yakin gak sebanyak ini. Kayaknya saya tertarik untuk bikin turnamen ini. ANB Cup gitu ya. Wah, ini menarik. Tapi lomba baca kitab. Ya pesertanya dikit itu kan. Oh gitu. Nah saya berharap nanti ini jadi syarat. Boleh ikut TBK Cup, kalau ikut ANB Cup gitu bisa. Wah, menarik ini. Jadi maksa mereka untuk ngapal Quran atau baca kitab gitu. Kira-kira cocok nggak usulan kayak gitu? Cocok Zat. Cocok ya. Minimal setoran Al-Fatihahnya udah bener. Nah gitu ya. Jadi nanti ANB Cup tapi hadiahnya dari TBK. Ape. Baik. Nah kalau kemudian kita bareng-bareng misalnya bergembira dalam perlombaan itu, bergembira dalam olahraga itu, murni tujuannya dalam rangka untuk membangun ukhuwah. Walhamdulillah, semoga tujuan utamanya bukan lombanya, tapi mempererat ukhuwah karena iman tadi. Sebab sekali lagi ya, yang namanya membangun komunitas ini nanti akan jadi sumber permusuhan di hari kiamat, kecuali kedekatan karena apa? Takwa. Sehingga kalau orangnya tidak bertakwa kepada Allah, justru komunitas itu menghalangi orang untuk berzikir. Itu kan seperti tujuan setan ketika menggoda manusia untuk judi atau minum khamr. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan menghendaki untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian, kebencian antar sama kalian gara-gara lomba, akhirnya Sragen sama Sleman jadi enggak akur kan, malah enggak enak. Bisa jadi gara-gara lomba. Ada Binbas gak di sini? Dari Binbas ada? Ada. Binbas. Nanti sama Jamil dilawanin coba. BSN. Yang satu mewakili PSS, yang satu tapi sama-sama Bantul ya. Persiba Bantul. Bantul. Persiba. Misalnya MIPS sama YB ketemu, wah itu musuh yang sudah jauh lama. Nah, yang kayak gini jangan sampai terjadi ya. Sehingga kalau sampai itu terjadi, kita mendukung apa yang diinginkan oleh setan. Mereka menghendaki ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dan di samping itu wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dari zikrullah wa anis shalah, dan dari salat. Alhamdulillah kalau ini mungkin masih bisa dijaga. Waktunya salat kita break salat. Saat gol alhamdulillah gitu. Jadi mungkin akan berbeda kalau kita nonton pertandingan di stadion ya. Waktu sholat ditabrak dan banyak orang yang enggak sholat, permusuhan sering terjadi, bahkan tawuran dan seterusnya. Insya Allah di sini nol itu semuanya. Tapi sekali lagi justru keberadaan ini jangan sampai malah menimbulkan sengketa. Kemarin ya sempat ada berita-berita yang saya dengar ya. Ya gara-gara futsal gini Mas. Gitu Zat. Jadi gara-gara futsal ada salah satu yang mainnya agak sedikit kasar begitu. Akhirnya di grup rame terus tegang, malah ngejak berantem. Waduh. Udah lama ya. Nah, kemudian satu sama lain saling menyerang misalnya. Yang pemain ini kasar-kasar, yang ini enggak perhitungan, yang ini. Ini kan jadi menimbulkan permusuhan. Kalau kayak gini mending bubar dari sekarang. Karena justru akan mengorbankan hal yang paling istimewa yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu ukhuwah. Jaga baik-baik. Sekarang Anda bisa bersaudara, mungkin nanti kita bisa makan bareng, kita bisa ketawa bareng, kita bisa seneng bareng. Jangan sampai gara-gara lomba justru kita malah saling bermusuhan. Kita jaga, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum.
Selanjutnya, lomba itu jangan sampai dijadikan tujuan. Ada orang yang tanya, Pak, saya mau mengarahkan anak saya untuk mewujudkan cita-citanya jadi pemain bola. Pak, apa enggak ada cita-cita yang lain, Pak? Jadi pemain bola itu kalau sudah jadi cita-cita kan berarti jadi tujuan utama. Namanya olahraga itu kan sifatnya apa, Pak? Ya untuk refreshing. Sehingga ada kegiatan, manusia harus bisa memetakan. Dia bisa memetakan ini kegiatan utama, ini kegiatan primer, sekunder, atau kegiatan tersier. Nah kalau kegiatan pendamping dijadikan sebagai kegiatan utama, ini salah fungsi. Anda tidak diciptakan untuk itu. Maka permainan jangan dijadikan sebagai kegiatan utama. Sekarang kan banyak sekali ya, permainan jadi kegiatan utama. Sehingga anak kecil dari mulai kecil sampai gede itu diarahkan untuk ke sana. Seolah-olah itulah tujuan utama dia diciptakan. Kita nggak pingin ada seperti itu. Muslim nggak boleh yang kayak gitu. Olahraga hanya sebatas olahraga, tujuannya hanya sebatas refreshing, untuk menyehatkan fisik, tapi bukan sasaran utama, bukan tujuan utama hidup. Maka jangan sampai kalaupun Anda senang dengan olahraga tertentu, ya jadikan itu sebagai kegiatan pendamping saja, bukan kegiatan utama. Kegiatan utamanya apa, Pak? Bagaimana bisa mewujudkan diri Anda sebagai hamba Allah yang baik, sebagaimana tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka porsi itu yang seharusnya terbesar. Nah, yang lain dukung ke sana. Yang lain untuk dukung itu. Saya biar bisa jadi hamba Allah yang baik, maka saya perlu belajar. Karena itu syarat utama. Biar ibadahnya benar. Jadi itu yang dilakukan. Nah, biar fisik saya tetap terjaga sehat, saya butuh olahraga. Anda olahraga sebagai kegiatan pendamping untuk mendukung itu. Tapi bukan kegiatan utama. Ibadah dipakai dukung olahraga, itu kan salah. Bukan olahraga dipakai dukung ibadah. Kesalahannya ada di situ. Ada orang misalnya sangat berharap sekali menang sampai seluruh ibadahnya dicurahkan untuk olahraga. Doanya isinya hanya untuk menang olahraga. Harapan ketika sholat biar gimana olahraganya sukses. Nah ini orang yang kebalik karena ibadahnya diarahkan ke olahraga, bukan olahraga untuk dukung ibadah. Suasana semacam ini banyak kita jumpai di masyarakat. Walhamdulillah bagi mereka yang sudah ngaji, yang sudah belajar agama dengan benar, dia tahu seperti apa tujuan dia hidup. Sehingga dia tidak akan menjadikan kegiatan pendamping, kegiatan sekunder sebagai kegiatan primer. Dia tahu peta dari aktivitas dia sehari-hari. Dia tahu, dia ngerti apa yang harus saya prioritaskan, saya punya tujuan apa yang utama, dan seterusnya. Nah, saya berharap teman-teman bisa seperti itu dan jaga hal seperti ini untuk anak turun kita. Jangan sampai kita misalnya mengarahkan salah satu anak kita untuk diproyeksikan sebagai olahragawan sampai meninggalkan bagian yang utama. Baik, saya sampai jam berapa? Ini sudah melebihi batas. Oh sudah offset. Karena ini sifatnya talk show ya, jadi. Oh gitu. Ya sudah sampai sini aja. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya ada Ustadz Abu Umair yang sejak tadi sepertinya itu sering nutup jaketnya gitu kan. Sebenarnya kita mau tanya nih Ustaz. Mau tanya olahraga yang jenengan itu favoritnya apa Ustaz? Insyaallah, bismillah. Ya karena ada kaidah ida wajadal ma batalat tayamum gitu Ustaz ya. Jadi saya mungkin diskusinya aja Ustaz ya. Iya, kalau saya pribadi sepertinya cocok dengan teman-teman semua. Saya sejak SMA suka bola. Suka bola ya Ustaz ya? Suka bola. Baik. Walaupun tidak semahir asatidah dan teman-teman semua gitu. Tapi sering Oh, ngurus bola banyak, ada bola basket. Masya Allah. Ustadz, nasihatnya buat teman-teman nih Ustaz. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah wa kafabillah ma ba'dah. Presiden TBK yang kami hormati dan seluruh jajaran panitia, Ustadz Dono, Ustadz Ami dan seluruh asatid yang hadir. Dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya teringat dengan TBK Cup 1 ya, di mana banyak sekali teman-teman yang antusias. Ternyata di TBK Cup 2 ini lebih antusias lagi Ustadz Ami.
Jadi dan bahkan kami juga mendapatkan informasi ada dari luar Jogja yang sudah menanyakan ada nggak next time ke depan mungkin jadi ajang TBK Cup atau apa itu namanya nanti ke depan. Kata Mas Ferry sendiri juga tidak menghendaki harus legalitasnya TBK, boleh ANB juga Ustaz. Sepertinya ini sinyal positif ya. Iya, jadi bisa kolaborasi tingkat nasional begitu dengan sistem yang kemudian di ANB-nya itu baca kitab. Wah ini menarik nih. Menarik ya Ustaz ya. Syarat untuk ikut TBK Cup itu harus baca kitab. Terus hadiahnya dari TBK tadi ya. Nah itu saya setuju juga. Tapi ada poin yang saya lihat di TBK Cup 1 karena kebetulan kami juga mengikuti sejak awal lahirnya TBK ini dan saya berharap memang bisa menjalin ukhuwah, apalagi tagline kita ini ukhuwah dan ibadah. Sehingga larinya ibadah, ukhuwah dan olahraga atau olahraga, ukhuwah dan ibadah. Nah, manakala kemudian dijumpai nanti dan pasti di lapangan teman-teman semua saya lihat tidak mungkin tadi kalau mau golkan permisi saya mau golkan, oh monggo silakan, nggak mungkin juga itu. Jadi atmosfer di lapangan itu seperti halnya kita makan ketika lapar. Jadi hausnya luar biasa yang seakan-akan kita yang akan menjadi juara dan seperti itulah kurang lebihnya di lapangan gitu ya. Karena saya yakin di sini kalau isarnya nggak tahu Ustaz, berlaku nggak Ustaz kira-kira ini? Isar di lapangan ketika kemudian main bola ngalah dengan temennya gitu Ustaz. Sepertinya tadi kata Pak Guntur berat ini ya. Mungkin sebagai evaluasi ya teman-teman, kita berharap karena sebenarnya bukan di prah dan prosesnya tapi di pasca. Kalau prah TBK ini teman-teman pantia sudah Masya Allah ya, saya akui kalau Mas Ferry istilahnya mau mengalihkan ke teman-teman lain mungkin ya butuh effort yang tinggi ya, yang besar. Kalau proses ketika kemudian turnamen saya kira nggak sampai seminggu ya Mas Ferry ya, ya paling berapa hari. Dampak daripada proses yang kemudian setelah teman-teman ini turnamen besok, yang agak saya khawatirkan itu justru pasca ini Pak Guntur. Karena gesekan itu terjadi sebagaimana kemarin saya lihat itu masih terjadi setelah pasca terjadi turnamen. Masya Allah ya, kalau ngikutin grup nggak akan ada habisnya. Senggol sana, sikut sana, ada. Ini makanya kami berharap dengan sangat teman-teman semua yang apalagi kan kita ini diikat dengan ya alhamdulillah teman-teman sunnah semua. Ya kecuali mungkin barangkali ada yang baru kenal sunnah, bergabung. Tapi artinya TBK ini saya lihat semua teman-teman yang sudah ngaji. Nah, tunjukkan coba kita di momen ini teman-teman untuk kita amalkan teori yang sudah kita miliki dalam kajian kita. Jadi kalau ada kemudian nanti gesekan bagaimana bisa diminimalisir, saya bilang diminimalisir. Kalau untuk menghilangkan sepertinya bisa nggak sih Ustaz? Dihilangkan gitu Ustaz? Nggak ada sama sekali. Bagda awal bagdo gitu. Nggak usah lomba. Ini kalau sama beliau ini udah ini ya. Iya. Nggak usah lomba solusinya, betul. Tetapi memang harapannya TBK ini bisa merangkul semua elemen, apalagi saya kira anak-anak muda ini butuh di itu Ustaz. Ini sesi talkshow kayaknya beliau enak ini. Coba dikasih mic beliau ini. Iya. Boleh. Nah ini aja. Cek, bismillah. Gini Ustaz, kemarin Ustaz pengalaman di lapangan, ada gesekan ketika proses dan di pasca turnamen itu masih gesekan Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya panas nanti kalau gesekan terus. Itu mohon minta nasihatnya Ustaz. Kalau kita berharap karena ini lebih gede daripada yang TBK Cup 1 Ustaz. Kemarin sekitar 12 ya Mas Ferry ya. 12 klub, yang ini sekarang 20-an Ustaz. Jadi pasca mereka turnamen gesekan itu, di luar turnamen ngapain? Berantem gitu? Enggak ada berantem Ustaz. Tawuran? Enggak ada. Terus ngapain? Ya. Lanjut, mereka sparring lagi. Sudah netral, di lapangan sudah selesai. Nah ketika kemudian kembali ke kehidupan masing-masing itu Ustaz, itu masih mungkin ada kayak grundel, ada gesekan. Ya mungkin ada bagdoknya dikit gitu Ustaz. Ya itu nanti lanjut di akhirat insya Allah. Nah gitu ya teman-teman ya. Gitu, itu jawabannya beliau. Jadi mohon diperhatikan, momen ini memang kita sengaja bikin acara tablik akbar biar kita semua satu frekuensi. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman nanti setelah turnamen kok ada kemudian gesekan dan berlanjut setelah pasca selesai penutupan, maka di akhirat itu saja. Ya bisa jadi akan lanjut. Ya makanya selesaikan di situ selesai dan sudah nggak ada lagi ya. Kalaupun misalnya ada yang jatuh atau kesenggol atau kesikut dan seterusnya, dan Anda merasa sakit hati,
caranya gimana biar bisa dihalalkan ketika itu. Oke. Entah dengan bayar kompensasi atau Masya Allah ya, menarik nih ya. Jadi ini yang tadi kami sampaikan pengalaman dari yang sebelumnya. Karena kita berharap TBK ini atau apa nanti ke depan namanya bisa merangkul teman-teman yang, karena komunitas yang paling besar itu di sependek yang kami tahu ya di sepak bola ya. Walaupun ada juga mungkin basket dan lain sebagainya. Artinya kalau kemudian satu teman ini kemudian bisa ngajak teman-teman untuk kenal sunnah itu Masya Allah. Itu kan ladang amal soleh yang besar. Dan itu kemudian kenapa lahirnya TBK yang kemudian mengikat di ikatan di dalamnya itu ada ukhuwah dan ibadahnya. Tapi kalau sampai kemudian terjadi ya al-baghdha, permusuhan, bahkan kemudian sampai hari ini kalau ada ini apa kata Ustaz Amit tadi ya segera diselesaikan. Karena kami sering mendapatkan beberapa curhatan juga dari beberapa pemain, juga beberapa teman panitia, itu sampai urusannya panjang. Dan sudah ngaji. Ya. Kalau belum ngaji mungkin level pengetahuannya berbeda dengan teman-teman. Ini udah ngaji tapi kemudian terjadi gesekan. Nah ini yang tadi mungkin surah Az-Zukhruf 67 yang dibaca Ustaz Ami terkait dengan satu frekuensi ilal mutakin. Jadi bekal kita untuk sama-sama punya satu seragam, ya walaupun seragamnya beda-beda, ada 20 seragam klubnya. Tapi seragam takwa itu kalau dipakai di lapangan semua kayaknya sepertinya Masya Allah ya. Coba besok ini saya berharap dari Mas Ferry dan teman-teman panitia ada apa ini peserta pemain tersoleh. Wah gitu. Mana nggak tahu ini. Instrumennya kayak apa ini Ustaz? Coba kita tanya Ustaz Ami, kalau bisa diajukan ke TBK. Pemain tersoleh Ustaz? paling sopan, paling tenang, paling soleh, tidak gerusa-gerusu. Tolong Mas Ferry ya, dicatat ya. Ini usul saya. Oh. Cari pemain tersoleh di lapangan. Iya. Ya, nanti semoga ada salah satu di antara door prize untuk pemain tersoleh. Dengan kriteria kata beliau tadi. Dia di lapangan tuh sholat terus kan. Masya Allah. Oke. Tapi teman-teman semua yang dirahmati Allah Ta'ala, saya kira itu aja dari saya nggak terlalu banyak karena mungkin di TBK Cup saya sudah, yang satu kemarin sudah melihat. Dan saya berharap memang next time bisa dilakukan di tempat lapangan hijau ini Mas Ferry, menarik sepertinya. Kemudian pakai drone gitu terus dijual ke YouTube, kayaknya sepertinya akan jadi lirikan di seluruh teman-teman. Apalagi Ustaz Ami diajak main, setuju nggak kira-kira teman-teman? Saya jujur ini sama beliau sejak waktu dulu pernah main bola saja. Oh saya? Wah, ayo. Pernah ya. Anak sama beliau itu mungkin sejak kecil ya, tapi kayaknya beliau nggak pernah main bola sepertinya. Makanya tadi teman-teman ANB bilang, beliau pernah main bola, mana ada gitu. Nah kita gimana kalau beliau kita ajak main bola besok gitu ya. Sepertinya menarik gitu, sehingga nanti bahkan ada program asatidah diajak main bola Ustaz. Harapannya biar semakin kuat ukhuwahnya gitu Ustaz. Saya kira itu Pak Guntur dari saya berharap terus dilanjutkan, karena tagline-nya di bawah ini adalah ukhuwah dan ibadah, berarti di luar tagline belakang ini perlu teman-teman cek kembali niat dan hasrat untuk turnamen ini apa. Kalau keluar dari dua tagline ukhuwah dan ibadah berarti sepertinya perlu didiskualifikasi nih Pak Ketua. Dengan instrumen apa nanti biar panitia yang berpikir, kita ngasih clue-cluenya saja. Jadi nanti kalau bisa memang ketika dijumpai di lapangan ada yang kira-kira kok agak keluar dari khitoh, ukhuwah dan ibadah, segera di kartu merah. Oh, gitu. Kartu merah biar kemudian jadi perhatian untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Saya kira nanti kalau ada masih waktu bisa dilanjut oleh teman-teman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi beliau tuh perlu teman-teman ketahui ya. Ustadz Abu Umair ini sekaligus pembina TBK Cup. Makanya beliau mengusulkan ANB Cup itu bagus ya Ustadz ya. Bisa bisa kolaborasi yang bagus lah nanti ke depannya. Mas Ferry cocok? Wah cocok langsung. Ustadz Ami cocok? Wah siap benar. Wah murojaah kitab ini. Bismillah ya teman-teman, kita sekarang ke sesi tanya jawab bagi penanya yang berani bertanya pertama kali. Langsung dapat hadiah. Oh paling belakang, wah, sebutkan nama,
langsung dapat hadiah Mas. Ya, kasih hadiahnya. Boleh di ini mic-nya. Ya, Afwan, saya ingin menyampaikan sedikit buat teman-teman semua. Jadi TBK Cup ini lahir bukan karena keinginan saya pribadi atau TBK sendiri. Ini keinginan masukan dari teman-teman semua. Jadi jangan sampai ada selentingan persepsi ini karena pengen nge-branding, tidak. Bahkan di sesi technical meeting Zoom itu saya bilang boleh nama diganti karena memang bukan saya yang berharap ini ada. Bahkan saya sudah banyak ditanya teman-teman Ustadz tadinya itu, Mas kapan ada lagi? Saya kira nggak mau ada lagi, saya bilang kan, karena terjadi yang kemarin itu dan saya tidak mau mengadakan lagi. Begitupun juga banyak kesalahan di TBK 1, saya tanyakan juga ke Ustadz Ami termasuk uang pendaftaran. Akhirnya kan kita tiadakan ya, dari kehilafan yang pertama itu kita tidak tahu. Kemudian ternyata banyak teman-teman bertanya kapan ada lagi katanya. Dan akhirnya kita sepakati untuk tetap mengadakan TBK Cup dengan format yang insya Allah banyak kegiatan bermanfaat. Dan justru menurut saya pribadi acara utamanya malam ini. Kalau saya bilang acara utama itu keinginan saya itu malam ini dan alhamdulillah terwujud. Bukan acara utama itu pertandingan besok. Justru acara ini yang udah kita rencanakan di TBK Cup 2 usulan dari Ustadz Abu Mair. Kalau bisa sebelum ada pertandingan ada kajian akbarnya. Bahkan Ustadz Abu Mair pun mengasih saran kita harus kasih contoh memang ibadah itu harus menutup aurat yang nggak tanggung-tanggung. Bukan menutup aurat yang tanggung-tanggung dia pakai celana pendek tetap pakai legging. Tetap ketat. Kan banyak yang seperti itu saat beribadah. Ya kita benar-benar harus di bawah lutut. Sekalian kalau perlu yang di bawah nggak apa-apa, yang penting menutup benar-benar niatnya menutup aurat. Nah itu jadi alhamdulillah semoga Allah mudahkan rencana kita dan niat kita, dan saya pribadi dan panitia mohon maaf ketika ada banyak kekurangan. Karena memang kami panitia ini banyak kelemahannya. Jadi banyak belajar masih yang lain, dan memang tujuan saya pribadi tadi bukan pertandingan, saya pun pribadi mau ikut manapun gak masalah. Bahkan saya pindah klub, tadinya di KPMI pindah ke TBK karena nggak ada orangnya, Ustaz. Karena karyawan saya banyak kan yang muda-muda, karena ini dibatasin umur ya. Jadi karyawan saya itu banyak kan umurnya justru di bawah, banyak yang pengen main akhirnya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kami ngalah karena memang TBK itu tidak mengharapkan juara, tim kami sendiri. Beneran, karena terbukti kemarin pertandingan persahabatan kami dibantai terus. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra, tinggal di Solo. Afwan Ustaz, langsung saja. Terkait dengan hasil pertandingan yang tidak sesuai dengan realita, katakanlah di situ ada kecurangan dari pemain atau dari wasitnya mungkin tidak bermaksud berpihak sebelah, hanya saja keputusannya itu dianggap merugikan pihak sebelah lah, katakanlah seperti itu. Nah terus kan kita kan di sini di label ukhuwah dan ibadah ini kan berarti kan kita mengedepankan kejujuran dalam bertanding. Namanya tanding itu ya menang-menangan bukan kalah-kalahan, kan seperti itu Ustaz. Nah terus ketika kita kalah karena mungkin kecurangan dari lawan atau mungkin keputusan wasit yang memang kurang fair ya. Nah seperti itu apakah boleh Ustaz kita menuntutnya di akhirat Ustaz? Jazakallahu khairan. Waduh. Ustaz. Berat ini. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini bubar wae po yo. Masya Allah. Malah medeni aku. Ini lepas. Iya. Karena ini acara inti rampung habis ini Tan. Yang mau dituntut TBK-nya atau siapa Mas? Masya Allah. Baik. Pertama begini, bahwa berkaitan dengan masalah hadiah, di situ sebenarnya tidak ada untung rugi. Makanya
kenapa Anda tidak dipungut biaya pendaftaran agar tidak ada syubhat judi. Kalau ada kemiripan dengan judi kan dilarang. Sehingga Anda menang, Anda kalah, di situ tidak ada istilah untung dan rugi. Adanya untung dan kurang beruntung. Itu beda ya. Definisi judi adalah ma bainal gunmi wal ghurmi. Ketika yang terjadi adalah antara untung dan buntung. Kalau terjadi seperti itu, sehingga pada posisi ketika Anda dinilai kalah oleh wasit, padahal sebenarnya ada sisi kecurangan, tapi wasit waktu itu sedang rabun misalnya ya, sehingga tidak bisa melihat kasus dengan tepat, lalu diputuskan oleh wasit secara khilaf. Kalaupun misalnya kalah, itu rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tidak, cuman kurang beruntung. Satu itu ya. Nah, di posisi ketika Anda kurang beruntung, maka berarti Anda tidak di posisi sebagai orang yang dirugikan. Jadi keberadaan hadiah ini ketika berpindah ke tangan yang lain tidak ada sisi kezaliman. Taib. Cuman mungkin dalam posisi ketika Anda didolimi dari sisi disikapi tidak adil. Disikapi tidak adil. Nah, disikapi tidak adil itukah berarti berkaitan dengan keputusan hakim. Hakimnya dalam hal ini siapa? Wasit. Kalau sampai terjadi sengketa, berarti wasit bertanggung jawab untuk memutuskan dalam sengketa ini mana yang benar. Kalau wasitnya asal-asalan, ketika dia memutuskan, dia terhitung dolim. Tapi kalau dia berijtihad, Masya Allah ya. Ngeri. Apa ini? Lalu berusaha dari hasil ijtihadnya, kemudian dia putuskan yang menang A, yang benar A, ya hakim berhak dalam masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajron. Kalau hakim itu beristihad dan dia benar, dapat dua pahala. Wa in akhta'a, tapi kalau dia keliru, falahu ajrun wahid. Dia tetap dapat pahala satu, pahala ijtihadnya. Dan dosanya dimaafkan. Karena ketika orang itu berijtihad dan wajib benar, maka tidak ada orang yang mampu melakukannya. Sekelas Imam Syafi'i ijtihadnya ada yang keliru. Sekelas Imam Ahmad ijtihadnya ada yang keliru. Jika disyaratkan setiap yang berijtihad wajib benar. Kalau salah dihukum. Enggak ada yang mau ijtihad. Nah, karena kita enggak tahu hakikat dari semua kebenaran itu. Sebab tidak semua kebenaran kumpul pada satu orang. Sehingga sekelas ulama sehebat apapun pasti dia punya peluang salah. Tapi kesalahan itu dimaafkan karena ketidaksengajaan. Dia punya semangat untuk mengarah kepada kebenaran, cuman karena tidak tahu sehingga tetap ada potensi keliru. Oleh karena itu kalau misalnya terjadi sengketa, lalu Anda merasa atau salah satu tim merasa nggak terima, ya sampaikan datanya, buktinya apa kalau sebenarnya kamu ini benar. Ketika disampaikan buktinya bahwa tim yang kedua ini curang, saya tadi menyaksikan seperti ini, lalu tim yang kedua melakukan pembelaan misalnya, kemudian diadili oleh wasit, dan wasit punya hak untuk apa? Memutuskan sesuai tadi standar ijtihadnya. Kalau dia kemudian beristihad, saya putuskan yang menang B, maka A tidak boleh gugat. Karena hakim sudah beristihad dalam hal ini. Bisa dipahami insyaallah? Nah, dalam hal ini ada dua sisi pertimbangan ya. Kalau sisi melesetnya hadiah, sebenarnya yang kalah pun tidak rugi karena dia nggak bayar. Yang menang untung karena dia dianggap menang. Tapi tidak ada istilah untung rugi, adanya untung dan kurang beruntung. Maka tidak ada sisi dolim di sana. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin bisa ke Ustadz Abu Umair. Ustadz, sebagai pembina TBK Cup, ya, gimana kalau kita adakan wasit tersoleh juga? Gimana, Ustadz? Iya, pengalaman dari yang lalu memang wasit ini punya peran adil ya teman-teman ya. Makanya saya minta kepada teman-teman panitia untuk benar-benar pijakannya adalah betul dengan istihadnya dan juga dengan ilmunya. Dan itu adapun nanti ada kesalahan, maka ya insya Allah makfu. Karena bidang wasit itu nggak semua orang bisa. Dengan ilmu wasitnya kemudian yang membuat
permainan juga jadi sesuai dengan standarnya bola atau futsal atau mungkin mini soccer dan lain sebagainya. Jadi nanti saya minta kepada teman-teman panitia juga, sebagaimana yang sudah kemarin saya sampaikan, semua ini Ustaz, yang terlibat di lapangan itu kita minta untuk profesional. Adapun kalau ada kesalahan tadi, ya anggaplah ijtihadnya wasit gitu. Dan harapannya memaafkan bukankah salah satu kriteria penduduk surga ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman ketika ada gesekan, anggaplah kemudian ada kesalahan, ada kekeliruan, ya dimaafkan saja. Insya Allah itu juga menjadi salah satu amal soleh kita. Kalau wasit soleh kayaknya cuma satu ya Pak Guntur. Oh, cuma satu ya, Sat. Karena gini, Sat, Dua. ada selentingan itu, wah wasitnya dibayar gitu. Memang kita bayar wasit ini. Iya betul. Ini wasitnya profesional, Sat. Iya betul. Lisensi wasitnya juga ini kan, kita memang benar-benar yang tahu ilmu tentang perwasitan gitu loh. Ya, ini kami juga sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau ada isu bahwa wasitnya itu dibayar, ya emang profesional. Bukan dalam artian dibayar untuk tim misalnya Oh iya. KPMI Enggak. kita bayar karena profesional. Karena memang profesional. Jadi jangan sampai muncul asumsi atau mungkin statement, wah ini pasti berpihaknya ke TBK sendiri nih. Enggak. TBK pun kalau melanggar ya kartu kuning. Yang jelas sering kalahnya TBK. Sabar. Mau di kualifikasi awal gitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Oh, iya. Penanya kedua, kami langsung kasih hadiah juga. Silakan. Iya. Masya Allah. Silakan mic-nya tolong dikasihkan ke masnya. Iya, yang sebelah sana belum ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahwan Tat, izin bertanya. Ini kan saya belum tahu Tat. Dalam turnamen ini misalkan terkait sponsor Tat, misalkan ada sponsor yang dia kan memberikan barangkali dana untuk menyokong terlaksana turnamen. Ternyata sponsor ini juga mengirim tim untuk bermain di turnamen tersebut. Kalau nanti juara itu bagaimana Tat? Hukumnya? Barangkali itu saja Tat. Sekian Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin dulu. Ya, yang pembina menyerahkan ke pemateri. Baik, dilihat dari niatnya saat dia menjadi sponsor ya. Apakah niatnya untuk taruhan ataukah niatnya untuk dukung kegiatan. Dan saya kira kalau sponsor berarti niatnya untuk yang kedua umumnya, untuk mendukung kegiatan. Makanya dia tidak ditandingkan dengan sponsor yang lain. Misalnya ada 10 sponsor, nanti sponsor ini tanding dengan sponsor ini, kan tidak demikian ya. Lebih dari itu nominal sponsor itu kan sukarela atau sukarela. Artinya tidak ada nominal tertentu sehingga memang saat nyumbang tidak diniatkan dalam rangka untuk taruhan sama sekali. Artinya lombanya memang lomba murni gratis, dilakukan secara sportif. Kalau dapat hadiah berarti beruntung, gak dapat hadiah bukan berarti mutung karena jadi sponsor ya. Tetap dia akan semangat untuk itu. Sehingga insya Allah tidak ada unsur judi di sana. Baik, ini saya punya ide gitu ya. Jadi sebelum mereka masuk ke lapangan mungkin perlu tanda tangan dulu disclaimer gitu ada. Benar. Ada. Ada. Nah, sebutkan satu klausul wajib memaafkan gitu. Oh iya, bagus juga itu, bagus. Jadi saat dia baca itu wajib memaafkan kesalahan temannya, maka urusan turnamen, urusan pertandingan selesai di dunia. Besok saya tuntut di akhirat. Oke, malah bahaya. Ngeri. Jangan ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi permainan di sini ya selesai di sini. Nggak usah sampai dibawa pulang, nanti lapor sama istrinya nggak terima WA istri temennya. Bahkan ada yang kebawa mimpi, Zat. Masya Allah. Mimpinya tak gol ternyata kebobolan. Baik, jazakumullah khairan, Zat. Selanjutnya penanya ketiga langsung dapat hadiah juga. Ya, yang sebelah sini. Yang tinggi dulu loh. Wah, ini pesepeda tapi main bola juga ini. Kita agak meragukan ini. Dari sebutkan nama dan nama klubnya. Asal klub mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Firdi dari YPIA ya. Dari YPIA. Wow. Klarifikasi saya gak suka bola sih. Loh, nanti main nggak? Main. Oh main. Kan suka gak harus, main gak harus suka ya. Oh iya. Pertanyaannya kan
kalau olahraga bola yang saya sering lihat tuh kan sering ada tuh pemain ada kesempatan tuh diving gitu. Pura-pura sliding gitu. Nah, biar dapat pelanggaran Ustaz. Itu mungkin minta nasihatnya untuk yang seperti itu Ustaz. Soalnya sering dijumpai gitu ya. Sering menjumpai atau pelaku? Saya kan jarang main bola jadi jarang melakukan. Oh ya udah. Gimana Ustaz? Jadi masukkan di klausul tadi yang ditandatangani, dilarang apa istilahnya? Diving. Dilarang diving, dilarang apalagi misalnya playing victim. Pura-pura sakit. Sebutkan aja, lakukan secara jujur dan sportif, tidak ada energi-energi negatif di situ, tidak ada maksud dan tujuan yang jelek di situ. Murni ya sebatas untuk permainan yang sportif. Iya, baru disentuh pinggangnya sedikit, oh teriak sit gitu. Guling-guling, wah. Pemain mana itu teman-teman? Iya, penggemar bola kan, karena Mas Fili tadi kan nggak suka bola kan, tapi tahu kan? Nah, tahu viral loh. Ya gitu. Gitu. Insya Allah MIPS nggak kayak gitu. Mitra. Ini ANB ngirim delegasi nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kurang orang masalahnya. Kurang orang. Masalahnya kita sebenarnya mau daftar ya. Diambil MIPS semua. Tapi Ustadz semua. Waduh. Ini Ustadz Ristian, Ustadz Amrullah misalnya kan. Waduh, iya ya. Ada rencana Ustadz Afifi mau ikut klub mana kemarin ya? Nggak jadi. Ustadz Abu Qatada. Oh nggak jadi. Ustadz Abu Qatada ikut Ustadz? Oh, ikut. Tim KPMI ya? Kalau nggak salah kita tim KPMI. Insya Allah Ta'ala. Baik, penanya terakhir sebelum kita adzan Isya. Silakan, mic-nya mana? Langsung dapat hadiah. Nama dan asal klub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonar ya, dari klub JMF. Yang mau saya tanyakan itu, kan saya juga main bola ya. Ketika main bola itu kan ada posisi ketika ngambil bola itu kayak kayak ngejar bola itu kayak ada rasa emosi gitu ya. Maksudnya kalau enggak kayak gitu rasanya enggak gitu loh Ustadz. Tapi kalau cuman santai kayak gitu ya Ustadz, maksudnya enggak ada emosinya dan sebagainya gitu, kayak enggak sampai gitu loh, mau mau ngerebut bola dan sebagainya. Jadi ya itu kira-kira kayak gitu tuh gimana cara menanggulangi, kan emosi itu kan berasal dari mungkin dari setan bisa jadi kayak gitu kan. Seperti itu loh Ustadz. Jadi gimana cara menanggulangi seperti itu dan harusnya seperti apa? Apakah kita nyantai aja mainnya atau seperti apa? Jadi kadang saya rasakan seperti itu loh Ustadz. Jadi kayak tekanan gitu. Walaupun cuma sedikit gitu kan. Nah itu seperti itu Ustadz. Ya, menanggulangi emosi saat berebut bola ya? Iya bisa jadi. Itu nggak usah main bola aja. Gimana tuh Ustadz? Cek. Saya tidak jawab, tapi saya nambahkan ini kebetulan Mas Bonar ini di MF. Jadi mungkin ada istilah falyatanafasil mutanafisun Ustadz. Apakah itu berlaku juga Ustadz? Monggo Ustadz. Iya Ustadz. Iya, biar nanti enggak emosi. Jadi saat Anda mau ngambil bola, sampaikan nyuwun sewu nggih Mas gantosan. Apa akhi, tak ambil bolanya akhi. Kalau begini ya, sesuatu itu kan diikat dengan urf ya, dengan kebiasaan. Normalnya bola itu kayak apa? Normalnya main bola kayak apa? Oh normalnya ketika kamu bawa bola misalnya direbut sama lawan, terus mungkin dia tiba-tiba datang dari depan, wah kok nggak sopan ya? Wah sopan ya. Kita akan mengatakan itu normal nggak kayak gitu? Tiba-tiba ngambil, ngageti temennya langsung ngambil, normal nggak kayak gitu? Normal, wajar. Normal ya. Ya kalau masih dalam standar normal berarti tidak ada sisi kedoliman. Oh baik. Ya. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah jadi kebiasaan dalam sebuah kegiatan, yaitu sama dengan kesepakatan. Berarti memang kesepakatan dalam kegiatan pertandingan sepak bola ya normalnya kayak gitu. Kalau nggak normal misalnya nendang kepala, ya.
atau nendang orangnya dari belakang terus bolanya diambil, nah itu enggak normal ya. Tapi sepanjang masih di standar normal dan wasit kan bisa menilai ya. Ketika sliding misalnya, tapi bukan kakinya, bolanya yang diambil, ke orangnya jatuh, wasit bisa nilai ya. Ini jatuh karena normal atau tidak normal. Selama masih normal, insya Allah tidak masalah dan di situ tidak ada sisi kedoliman. Baik, cukup jelas, Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita dapat ilmu, dapat pencerahan, dan tentu saja dapat semangat ya, semangat baru. Dan karena ini acara intinya, Mas Ferry, acara inti ini kita lanjutkan nanti mungkin setelah ya, karena pasca ini masih ada pertemuan, harapannya kita semangat ngaji juga gitu loh. Jadi mungkin kita evaluasi nanti, terus ada kita undang Ustadz Ami lagi, setuju nggak teman-teman? Oh, setuju Ustadz, ANB Cup. Baik teman-teman, jazakumullah khairan para asatidzah, khususnya kami haturkan jazakumullah khairan atas rawuh dan nasihatnya buat kami. Mudah-mudahan Allah memberkahi turnamen ini, dan tentu saja sekali lagi seperti tema olahraga, ukhuwah dan ibadah, tentu ini menambah sedulur yang tadinya nggak kenal terus kemudian kenal, mungkin saling sharing tentang bisnis, mungkin tentang yaitu tadi gimana belajar baca kitab untuk kita mengikuti ANB Cup misalnya. Nah, itu nanti bisa saling sharing ya, saling ta'awun. Baik, wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita setelah ini ada gala dinner dan masih banyak door prize juga. Mas Ferry mungkin ada yang mau ditambahkan? Technical meeting ada kan nanti? Masih ada nanti ada sedikit pembagian grup ya. Betul. Nanti setelah Isya ada sedikit dari sponsor menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk itu kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.